ketemu lagi dengan Kak Hertin. Kali ini kakak akan membahas tentang integral parsial. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang integral substitusi. Sekarang kita akan belajar tentang integral parsial. Nah, apa sih integral parsial itu? Sesuai dengan namanya, integral parsial yaitu integral sebagian. Nah, kalau misalkan di integral substitusi itu kan untuk pangkatnya ya, yang di dalam kurung sama yang di luar kurung itu selisihnya hanya satu. Nah, kalau misalkan selisihnya seperti ini ada contoh soalnya, contoh soal yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan integral parsial. Kita lihat di soal nomor 1 itu pangkat yang di dalam kurung sama yang di luar kurung itu sama. 3x ini pangkat 1, luarnya juga pangkat 1. Nah, kemudian yang nomor 2 pangkatnya juga sama, yang nomor 3 itu selisihnya banyak. Nah, yang di dalam kurung ini pangkatnya 1, yang di luar kurung pangkatnya 3. Nah, kemudian integral parsial juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan integral dalam bentuk akar seperti contoh soal nomor 4. Oke, langsung aja kita masuk ke bentuk umum integral parsial. Nah, integral parsial itu bentuk umumnya gimana sih? Jadi integral parsial itu kalau misalkan ada integral u dv, jadi misalkan seperti ini, integral u dv. Nah, ini bisa kita ubah menjadi uv dikurangi integral v du. Nah, ini dia bentuk umumnya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal integral parsial. Ya, integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Nah, selain cara ini nanti kalian juga bisa menggunakan cara bagan. Namun dalam kasus tertentu kalian harus menyelesaikan soal menggunakan rumus integral parsial seperti ini ya. Nah, oke, langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama. Yang pertama di sini ada soal integral dari 2x dikalikan 3x plus 4 pangkat 5 dx. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentukan integralnya. Nah, berarti kita ubah di sini bentuk integralnya itu menjadi integral u dv. Berarti kita misalkan dulu yang sebagai u itu siapa, yang dv itu siapa ya. Tentunya yang menjadi u itu adalah yang lebih apa ya istilahnya ya. Kalau misalkan kita turunkan itu dia bisa mencapai 0. Nah, jadi ini dia sebagai u. Ini kita misalkan sebagai u. Kemudian yang 3x plus 4 pangkat 5 dx ini kita misalkan sebagai dv. Nah, setelah itu kita uraikan. Kalau di sini ada u, u-nya itu adalah 2x, u sama dengan 2x, maka kita bisa mencari turunan dari u. Turunan dari u yaitu du. Nah, sedangkan turunan dari x yaitu 2 dx. Kenapa dx? Karena variabel yang diturunkan adalah x. Nah, kemudian di sini ada dv. dv di sini 3x plus 4 pangkat 5 dx. Nah, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk uv du ya. U-nya udah ada, v-nya belum ada. V-nya belum ada, tapi di sini ada diferensial dari v. Berarti kita bisa mencari v. V-nya itu merupakan integral dari si dv ini. Berarti v sama dengan integral dari 3x plus 4 pangkat 5 dx. Gitu ya. Sekarang tinggal kita integralkan aja. Integral dari ini apa? Nah, integral itu kan dia pangkatnya ditambah 1 ya. 5 ditambah 1, 1 per 6. Nah, kemudian dikalikan sama seper dari si variabel x ini. Di depannya ini kan ada angka 3 ya. Berarti 1 per 3. 3x plus 4 pangkat 6 plus C. Nah, ini dari mana sih sepertiga 3x plus 4? Jadi kita ingat bentuk dari integral. Bentuk dari integral itu kan kalau misalkan nih ada integral dari ax plus b pangkat n dx, misalkan seperti ini ya. Ini sama aja dengan rumusnya itu sama aja dengan 1 per a. A ini adalah angka dari depannya si x ini. Jadi 1/a dikalikan
N ini ditambah 1 ya, karena dia integral, jadi 1 per N plus 1, kemudian dikalikan AX plus B pangkat N plus 1. Nah ini adalah rumusnya ya, plus C. Jadi dia ngubahnya ke sini. Duh, maaf miring-miring. Oke, jadi dari sini paham ya. Jadi U ada, DU ada, DV ada, dan V ada. Kemudian kita bisa mencari integral U DV. Jadi integral U DV itu sama dengan UV dikurangi integral V DU. Nah ini kita masukkan satu-satu ya. Integral U DV ini kan tadi ya bentuknya ini ya, soalnya ya, sama dengan UV. U nya siapa? U nya yaitu 2X dikalikan V. V nya itu ini kita kalikan nih, 1 per 6 dikalikan 1 per 3 itu kan 1 per 18. 1 per 18 dikalikan 3X plus 4 pangkat 6, kemudian dikurangi integral V DU. V nya siapa ya? V nya sama ya, berarti 1 per 18 3X plus 4 pangkat 6, 3X plus 4 pangkat 6, DU. DU nya yaitu 2X, berarti dikalikan 2 DX ya. DU sama dengan 2DX. Nah kemudian ini tinggal kita jabarkan aja nih. Nah kita sederhanakan, 2 sama 18 ini kan bisa diperkecil ya, 9 berarti sama aja dengan 1 per 9X dikalikan 3X plus 4 pangkat 6 ya, 3X plus 4 pangkat 6 dikurangi integral dari ini 2 sama 18, ini bisa kita coret 9, berarti integral dari 1 per 9 3X plus 4 pangkat 6 dx. Oke, kita cari integralnya, berarti 1 per 9x ini 3x plus 4 pangkat 6 dikurangi integralnya ini kan 1/9 kan kita tulis ya, 1/9. Kemudian integral ini pangkatnya tambah 1, 6 tambah 1 7 berarti 1/7 dikalikan ini 3 berarti 1/3, kemudian dikalikan 3x plus 4 pangkat 7 plus c. Oke, ini tinggal kita kalikan aja, berarti 1/9x dikalikan 3x plus 4 pangkat 6 dikurangi, nah ini kita kalikan nih, 9 kali 7, 9 kali 7 itu 63, kemudian 63 dikalikan 3, 9 189, berarti 1 per 189 3x plus 4 pangkat 7 plus c. Nah jadi ini adalah contoh soal integral parsial. Nah lanjut ya, tadi kan kalau misalkan kita mengerjakan integral parsial menggunakan cara UDV. Nah sekarang kita kerjakan soal yang sama, masih dengan soal nomor 1, integral 2x dikalikan 3x plus 4 pangkat 5 dx. Ini kita selesaikan dengan cara bagan. Nah caranya gimana? Karena di sini integral parsial itu kan artinya integral sebagian, berarti nanti ini kita bikin bagan ya, kita pecah menjadi 2x sama 3x plus 4 pangkat 5. Nah yang 2x ini kita turunkan ya, kita turunkan sampai mencapai 0. Kemudian yang sebelah kanan kita integralkan sampai kapan? Sampai dia sejajar dengan si 0 ya. Berarti 2x ini kalau misalkan kita turunkan berapa nih? 2x ini kan turunannya kan 2. Nah sedangkan turunan dari 2 itu 0. Nah yang sebelah kanan ini kita integralkan berarti integral dari 3x plus 4 pangkat 5 itu berarti 1 per 5 tambah 1 6 dikalikan 1 per 3, 1/3 itu dari ini ya, dari konstantanya si x ini ya, dikalikan 3x plus 4 pangkat 5 tambah 1 6. Nah kemudian ini kita integralkan lagi sampai dia sejajar sama 0. Ini sekalian kita kalikan boleh atau nanti aja juga nggak apa-apa. Berarti 1 per 6 kali 1 per 3 kan kita tulis ulang nih, dikalikan, nah integralnya 6 ini berarti 6 tambah 1 7 berarti 1 per 7 dikalikan lagi sama si 3 ini berarti 1 per 3
dikalikan 3x plus 4 pangkat 7. Nah, kalau misalkan ketemu soal seperti ini yang kalian butuhkan selain hafal atau selain paham tentang rumus, kalian juga harus teliti, karena kalau misalkan salah nulis angka 1 aja itu nanti hasilnya akan berbeda. Oke, berarti langkah selanjutnya ini kita cari, kita kalikan ya, dari sini ke sini ini kita kalikan miring. Nah, ini positif, di sini negatif ya, ini ditambah, ini dikurang. Nah, berarti kita kalikan hasilnya apa? Berarti 2x kali 2x dikali 1/6 kali 1/3. 1/6 kali 1/3. Biasanya saya suka ngalinya nanti di belakang aja. 3x plus 4 pangkat 6 ya. Kalau udah plus di sini min, berarti dikurangi 2 kali. Berarti 2 kali 1/6, 1/3, 1/7, 1/3 ya. Dalam kurung 3x plus 4 pangkat 7. Nah, udah, kemudian kita perkecil ini 2 sama 6 bisa dicoret. Ini hasilnya 3. Nah, berarti 1/3 kali 1/3 1/9. 1/9x dikalikan dalam kurung 3x plus 4 pangkat 6. Nah, ini sama 2 sama 6 dicoret 3. Berarti dikurangi 1/3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 7. Berarti ini 9 4 189. Berarti 1/1 maaf, nih udah ya, 1/189 dalam kurung kita kalikan ini 3x plus 4 pangkat 7 plus C. Nah, kemudian kita bandingkan jawabannya sama cara yang pertama tadi. Nah, kalau pasti hasilnya sama. Lanjut soal nomor 2. Di sini ada 2x dikalikan x plus 4 pangkat 8 dx. Nah, sekarang kita akan mencari integral parsialnya dengan menggunakan dua cara ya. Jadi dengan menggunakan cara pertama yaitu cara integral u dv tadi ya. Berarti integral ini kita misalkan dulu ya. Kalau misalkan cara pertama itu kan integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du gitu ya. Nah, ini cara pertama. Oke, kita misalkan dahulu u-nya, berarti u-nya siapa? U-nya ini adalah 2x, sedangkan ini adalah dv. Nah, sekarang kita cari masing-masing u-nya. Jadi u itu kan 2x, berarti kita butuh apa? Butuh du. Du yaitu 2 dx. Nah, kemudian dv sama dengan x plus 4 pangkat 8 dx. Nah, mau mencari v berarti kita integralkan. Berarti integral dari x plus 4 pangkat 8 dx. Nah, integralnya berarti ini kan ditambah 1 berarti 1/9. Nah, sedangkan di sini 1 kan ya, 1 kan nggak usah ditulis, berarti x plus 4 pangkat 9 plus c. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Nah, ini cara menghafal rumus tuh gini. Jadi ketika kalian mengerjakan soal, rumusnya sebisa mungkin kalian tulis. Nanti lama-kelamaan akan hafal ya. Jadi u-nya itu adalah 2x, v-nya adalah 1/9 x plus 4 pangkat 9 dikurangi integral v du. V-nya kita tulis lagi 1/9 x plus 4 pangkat 9 dikalikan du. Du-nya siapa? Du-nya di sini adalah 2 dx. 2 dx. Oke, sekarang kita jabarkan ya. 2x kalikan 1/9 berarti 2/9x dikalikan x plus 4 pangkat 9 dikurangi ini 2 dikali 1/9 itu 2/9 ya. 2/9 dikali, nah ini 9 tambah 1 10 berarti 1/10. Ini karena di sini 1 berarti nggak usah. Berarti x plus 4 pangkat 10 plus c. Nah, ini kita selesaikan. Berarti 2/9
X dikalikan X plus 4 pangkat 9. Ini kita coret ya. Berarti 5. Berarti dikurangi 1/9 kali 5 itu 45. X plus 4 pangkat 10 plus C. Paham ya? Nah, sekarang untuk soal yang nomor 2 kita selesaikan dengan cara bagan. Kemudian kita buktikan apakah hasilnya sama. Ya, cara bagan berarti dia di sini 2x, di sini x plus 4 pangkat 8. Kemudian kita turunkan yang 2x-nya. Turunan dari 2x itu 2, turunan dari 2 itu 0. Nah, ini kita integralkan. Pangkat 8 berarti integralnya jadi 1/9. X plus 4 pangkat 9. Kemudian ini enggak ada ya, berarti nggak usah kita tulis. Ini 1/9 kita tulis lagi. 9 tambah 1 10, berarti 1/10. X plus 4 pangkat 10. Nah, kemudian kita kalikan. Nah, ini ditambah, ini dikurang. Nah, berarti hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 2x kali 1/9, berarti 2x dikali 1/9 kalikan x plus 4 pangkat 9 dikurangi 2 kali 1/9 kali 1/10 ya. Berarti 2 kali 1/9 kali 1/10 dikalikan x plus 4 pangkat 10. Berarti 2/9x dikalikan x plus 4 pangkat 9. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 2 sama 10 berarti di sini sisa 5 dikurangi 1/45 dikalikan x plus 4 pangkat 10 plus C ya. Nah, berarti hasilnya sama. Namun kalau misalkan menggunakan cara bagan tentu akan lebih cepat dan lebih mudah ya. Meskipun begitu, jadi kalau misalkan ada soal ketika kita disuruh mencari integral tanpa disuruh menggunakan cara yang tadi, maksudnya kita terserah mau pakai apa, even kalian lebih baik menggunakan cara bagan ya, lebih ringkas dan minim salah juga. Nah, lanjut untuk soal yang nomor 3. Nomor 3 yaitu 3 integral dari 3x pangkat 3 dikalikan x min 4 pangkat 6 dx. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau mau kita kerjakan dengan cara yang UV min integral v du itu akan panjang. Kenapa? Karena di sini pangkatnya itu 3, jadi 3x pangkat 3 itu kan kalau kita turunkan kan jadi pangkat 2, pangkat 1, kemudian pangkat 0 gitu kan ya. Nah, berarti lebih baik kita kerjakan dengan cara bagan aja ya. Kita kerjakan dengan cara bagan berarti langsung 3x pangkat 3 di sini x min 4 pangkat 6 ya. Ini kita turunkan dulu. 3x pangkat 3 turunannya berapa? 3 kali 3 9, berarti 9x kuadrat. Diturunkan lagi 18x, kemudian 18, kemudian 0 ya. Kemudian x min 4 pangkat 6. X min 4 pangkat 6 kalau misalkan kita integralkan ya, berarti sebagian diintegralkan, sebagian itu diturunkan ya. Berarti integral dari x min 4 pangkat 6 berarti 1/6 tambah 1 7, x min 4 pangkat 7. Nah, kita tulis ulang. 1/7 ini integralnya 7 tambah 1 8, berarti 1/8. X min 4 pangkat 8. Berarti 1/7 kali 1/8 kali. Nah, 8 tambah 1 9. Berarti x min 4 pangkat 9. Masih satu lagi karena masih ada 0 di sini, harus sejajar ya. Berarti 1/7 kali 1/8 kali 1/9 dikali 1/9 tambah 1 10. X min 4 pangkat 10. Nah, kalau sudah sampai sini baru kita kalikan ya. Nah, di sini plus, ini min, ini plus, ini min ya. Berarti kita kalikan 3x pangkat 3 kali 1/7, berarti 3x pangkat 3 kali 1/7 kali x min 4 pangkat 7 baru dikurang, berarti dikurang 9x pangkat 2 dikali 1/7 kali 1/8
dikalikan X min 4 pangkat 8. Ini plus, ini min, kemudian plus lagi, plus 18X kali 1/7, 1/8, 1/9 dikalikan X min 4 pangkat 9, kemudian min 18 dikali 1/7 kali 1/8 kali 1/9 kali 1/10 dikalikan X min 4 pangkat 10. Wow, kepanjang ya, kebayang ya caranya ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Kalau masih bisa kita sederhanakan, jangan lupa plus C. 3X pangkat 3 kali 1/7 berarti 3/7 X pangkat 3 dikalikan X min 4 pangkat 7 dikurangi. Nah, ini bisa nggak disederhanakan nih? Kalau misalkan nggak bisa ya berarti langsung aja. Berarti 9/7 kali 8 itu 56 X kuadrat dikalikan X min 4 pangkat 8 ditambah. Ini bisa kita sederhanakan, 18 bagi 9. Nah, enaknya gini, kalau misalkan tadi ini belum kita kalikan, ini nanti kelihatan mana yang bisa kita sederhanakan. 18 sama 9 ini 2 ya, berarti sama aja dengan ditambah 2, ini ada X-nya, berarti 2/7 kali 8 itu 7 kali, oh ini masih bisa ya, kita coret aja nih, 2 sama 8 ini 4, berarti tinggal 7 kali 4, berarti ini 1, 7 kali 4 berapa? 28, jangan lupa X dikalikan X min 4 pangkat 9 dikurangi, nah dikurangi, berarti kan sisa ini ya yang belum ya, berarti 18 sederhanakan sama 9 itu 2 sederhanakan sama 8 ini 4 ya, berarti tinggal 7 kali 4. 7 kali 4 itu 28 kali 10 berarti 1/280 dikalikan X min 4 pangkat 10 plus C. Sudah ketemu jawabannya, dan sepanjang ini. Kalau misalkan kalian menggunakan rumus yang UV itu nanti ada integral di dalam integral, jadi mending pakai rumus yang bagan aja. Oke, lanjut masuk ke soal yang nomor 4, yaitu kalau ada integral dalam bentuk akar seperti ini, integral dari 2x akar pangkat 3 dari 4x plus 5 pangkat 2 dx. Nah, maka yang harus kalian lakukan adalah mengubah bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat biasa. Berarti sama aja dengan integral 2x 4x plus 5, kan pangkat 2 ya, karena di sini ada 3, berarti per 3 dx. Ya, langsung kita selesaikan dengan cara bagan. Nah, kita pecah, di sini 2x, di sini 4x plus 5 pangkat 2/3. Yang 2x ini kita turunkan. Turunan dari 2x itu 2, turunan dari 2 itu 0. Kemudian ini kita integralkan. Ingat bahwa pangkat dari integral itu ditambah 1. Nah, ini 4, berarti di sini 1/4 kita tulis dulu ya. 2/3 tambah 1, 1 itu sama aja dengan 3/3, berarti kan 5/3 ya, berarti 1/5/3. Nah, kalau ada 1/5/3, ini boleh langsung kalian tulis menjadi 3/5, jadi dibalik aja. Jadi 3/5 dikalikan 4x plus 5 pangkat 5/3. Nah, kemudian kita tulis lagi di sini 1/4 dikalikan 3/5. Nah, ini kita integralkan lagi. Kalau ini kan dari atas ya. Nah, dari K-nya ini ya. Berarti 4 ini 1/4 kita tulis lagi. 5/3 ditambah 1. 5/3 ditambah 3/3 berarti 8/3. 8/3 berarti 1/8/3 itu 3/8 dikalikan 4x plus 5 pangkat 8/3. Nah, udah, baru kita kalikan. Kita selesaikan, kita kalikan dulu. Ini kalikan, ini ditambah, ini dikurang.
Oke, berarti kita kalikan jadinya apa ini? 2x dikalikan 1/4 kali 3/5, 4x plus 5 pangkat 5/3 dikurangi 2 dikalikan 1/4 kali 3/5 kali 1/4 kali 3/8, 4x plus 5 pangkat 8/3 plus c. Nah, kita sederhanakan 2 sama 4 dicoret, sisa 2. Berarti 2 kali 3, 3x, 2 kali 5, 10. Berarti 3/10. 3/10x, ya, 3/10x, 4x plus 5 pangkat 5/3 dikurangi, ini dicoret 2. Berarti yang atas ini apakah ada yang bisa disederhanakan? Sepertinya nggak ada ya. 3 kali 3 itu 9 per 2 kali 5 ini 10. 10, 4 kali 8 32 ya. 4 kali 8 32, berarti 2 kali 5 10, 10 32 bener nggak? 32 berarti 320. 4x plus 5 pangkat 8/3 plus c. Nah, oke, selesai untuk contoh soal parsial. Nanti kalian pahami lagi. Jangan lupa